Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, pada kesempatan ini akan melanjutkan lagi update kinerja Q2 tahun 2024 untuk saham-saham yang mengalami kenaikan baik secara Q on Q maupun year on year. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas anak usaha dari BBRI yang terpantau di 2 kuartal 2024 ini terus mengalami pertumbuhan secara kinerjanya. Dan ini memang menarik untuk kita bahas dan kita akan melihat apakah anak usaha BBRI ini akan terus mengalami peningkatan kinerja di tahun 2024 ini. Sekaligus juga kita akan melihat apakah pergerakan harga sahamnya akan terdongkrak dengan pertumbuhan kinerja di Q2 2024 ini. Untuk market cap dari anak usaha BBRI ini ada di 6,1 triliun, sedangkan untuk saham yang beredar 24,7 miliar. Nah, ini memang jumlah yang cukup besar. Kalau kita melihat kinerjanya di Q2 2024 ini cukup bagus karena secara Q on Q dia mengalami peningkatan 23% dan untuk year on year-nya mengalami peningkatan yang cukup signifikan 120%. Kalau kita lihat dari revenue-nya, sebenarnya baik Q1 maupun Q2-nya sama di 255 miliar dan dibandingkan dengan Q2 2023 kemarin dia di 209 miliar. Namun kenapa kemudian net income-nya ini bisa meningkat cukup drastis? Untuk Q on Q-nya secara pendapatan sama namun net income-nya naik 23% dan untuk year on year-nya net income-nya bisa naik sampai 120%. Nah, mari kita lihat dari finansialnya. Terpantau di sini kalau kita melihat dari finansial untuk Bank Raya Indonesia ini, maka dari pendapatan secara Q on Q-nya dia sama, namun untuk beban pokoknya bisa dilihat di sini. Kalau di Q1 dia 120 miliar, di Q2 dia hanya 115 miliar. Begitu juga ketika dia masuk di beban usaha. Beban usaha di Q1 dia ada di 114 miliar, sedangkan di Q2 dia hanya di 110 miliar. Sekalipun memang ketika melihat dari beban pajaknya meningkat dari 12 miliar di Q1 menjadi 16 miliar di Q2. Namun kalau kita lihat secara laba bersih mengalami peningkatan dari 9 miliar di Q1 2024 menjadi 11 miliar di Q2 2024. Kita pantau dari asetnya di sini untuk pinjaman yang diberikan mengalami peningkatan dari 5,7 triliun menjadi 5,8 triliun. Artinya ini suatu hal yang bagus untuk perbankan yang bisa meningkatkan pinjaman yang diberikan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari aset tetapnya dari 373 miliar di Q1 justru dia turun menjadi 372 di Q2. Sedangkan kalau kita lihat untuk total asetnya ini mengalami peningkatan dari yang hanya 12,2 triliun di Q1 menjadi 13 triliun di Q2. Nah, kita lihat untuk liabilitas dari Bank Raya Indonesia ini. Untuk liabilitasnya terpantau di sini, simpanan nasabah ini mengalami peningkatan dari yang hanya 8 triliun menjadi 8,6 triliun. Begitu juga kalau kita lihat di sini untuk yang lainnya, ini mengalami peningkatan dari 364 miliar menjadi 720 miliar. Secara keseluruhan untuk liabilitasnya meningkat dari 8,8 triliun menjadi 9,6 triliun. Nah, untuk perbankan tentu ini suatu hal yang bagus ketika liabilitasnya meningkat selama masih diimbangi dengan yang tadi pemberian pinjaman yang juga mengalami
peningkatan, dan secara ekuitasnya dia mengalami penurunan tipis dari 3,427 triliun menjadi 3,421 triliun. Dan secara keseluruhan untuk liabilitas dan ekuitas dari Bank Raya Indonesia ini mengalami peningkatan dari 12,2 triliun menjadi 13 triliun. Kalau kita melihat dari valuasi Bank Raya Indonesia ini untuk current PE ratio annualized-nya ada di 153, sedangkan current PE ratio untuk TTM-nya di 174. Nah, untuk price to book value-nya ada di angka 1,79 dan EV to EBITDA-nya ada di angka 33. Artinya di sini secara valuasi untuk Bank Raya Indonesia ini tergolong cukup mahal, apalagi jika dilihat dari PE ratio-nya. Dari profitability-nya terpantau di sini untuk return on asset TTM-nya 0,27%, return on equity-nya 1,03%, gross profit margin quarter ada di 54,96%, operating profit margin quarter 11,70%, dan net profit margin quarter 4,27%. Nah, dari profitability di sini memang untuk TTM-nya atau mungkin disetahunkan juga annualized-nya memang masih kurang ya. Tetapi melihat kinerja 2 kuartal terakhir ini yang mulai membaik, tentu secara kuartal untuk profitability-nya ini mulai menunjukkan pertumbuhan yang bagus. Dari balance sheet-nya terpantau di sini untuk cash ada di 6 miliar dengan total asetnya mencapai 13 triliun dan total liabilitasnya 9,6 triliun dan untuk total ekuitasnya ada di 3,4 triliun. Kalau kita melihat dari corporate action-nya untuk dividen, sebenarnya bank ini cukup rutin membagikan dividen, tetapi hanya berhenti di tahun 2019, di mana bisa Anda lihat di 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, dan 2014. Ada datanya Bank Raya Indonesia ini membagikan dividen, tapi sejak tahun 2020 masuk di COVID kemarin dia sudah tidak membagikan dividen sampai di tahun 2024 ini. Ya tentunya jika Anda tertarik untuk masuk di saham ini, ya berharap saja untuk tahun buku 2024 ini karena dia mengalami pertumbuhan secara kinerjanya, ya berharap saja dia bisa membagikan dividen. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga salah satu yang menarik dari Bank Raya Indonesia ini berkaitan dengan corporate action-nya, yaitu ada di right issue. Terpantau di sini dari sejak tahun 2015, Bank Raya Indonesia ini sudah melakukan right issue sebanyak 6 kali, yaitu pertama di 2015, kedua di 2016, ketiga di 2017, keempat di 2018, dan kelima di 2021, dan terakhirnya di 2022. Untuk yang keenam kalinya Bank Raya Indonesia melakukan right issue. Sedangkan untuk jumlah pemegang saham dari Bank Raya Indonesia ini terpantau di sini untuk year to date dia mengalami penurunan. Artinya banyak ditinggalkan oleh investor, di mana di data 31 Januari 2024 total jumlah pemegang sahamnya ada di 55.939 investor, menurun di 30 Juni 2024 menjadi 54.257 investor, dan bisa Anda lihat di sini di 3 bulan terakhir dia terus mengalami penurunan. Hanya sempat mengalami peningkatan di bulan Maret, namun dari Januari, Februari dia terus mengalami penurunan sampai di Juni juga masih mengalami penurunan. Nah, sebenarnya juga ini bisa menjadi momentum jika di hasil kinerjanya di Q2 2024 ini kemudian mendapat respon yang positif dari market, ya berharap saja harga sahamnya ini akan terdongkrak, karena jika kita melihat untuk pergerakan harga sahamnya saja dalam 3 tahun ini dia sudah minus 89%.
Sedangkan untuk 5 tahun berjalan dia hanya minus 6,49%, karena memang kemarin ya di tahun 2021 pertengahan sampai akhir dia sempat naik cukup tinggi. Dari yang sebelumnya hanya di kisaran 98, dia naik sampai di tertingginya ini ada di 2.700. Jadi dia berapa kali beggar ini ya, sempat beggar di 671%. Iya, dan kita lihat untuk pergerakan harganya di sebulan terakhir ini memang mulai membaik, sudah naik di kisaran dia sudah naik 8,7% untuk sebulan terakhir ini. Dan tentu ini Anda sendiri yang menganalisa lebih dalam lagi dan memutuskan, karena ini bukan suatu rekomendasi, apakah Anda mau masuk atau tidak di saham Bank Raya Indonesia ini. Silakan tuliskan tanggapan Anda, pandangan Anda, atau mungkin ada informasi-informasi lain yang Anda ketahui tentang Bank Raya Indonesia ini. Silakan Anda tulis di kolom komentar untuk jadi pembelajaran kita bersama. Sukses selalu dalam berinvestasi, tetap semangat. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.